Namun sesungguhnya semua agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan bagi semua umat manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa agama memiliki peranan penting dapat membantu para pengadutnya untuk menciptakan kedamaian di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dan menciptakan hubungan yang baik dengan umat manusia. Meskipun dan kenyataannya masih banyak agama yang bersifat kepentingan kelompok. Dan ada juga yang tidak menyukai perdamaian. Karena itu semua pemeluk agama dihimbau untuk tidak kekerasan dan juga fanatisme. Baru selanjutnya Pak, persaudaraan mengandung makna kesadaran, rasa tanggung jawab, peduli atau solidaritas untuk membantu atas dasar kemanusiaan, iman dan fakta, menggerakkan orang melintasi sukunya, melintasi dirinya, sama seperti pertanyaan Yesus, siapakah saudara? Nah, itu harusnya kau jadikan menjadi dasar-dasar berpikir bahwa banyak orang beragama mengira, terutama ada belakangan ini kelompok-kelompok persen. Nah, udah tahu kau itu. Tetapi nanti supaya jangan yang dianggap menjadi hate speech, persaudaraan yang dibangun hanya berdasarkan ini. Nah, tidak berarti bahwa persaudaraan seperti itu salah, tidak. Tapi kalau persaudaraan ini menjadi berbahaya. Tema-tema Natal PGI 2 tahun belakangan ini menekankan adanya persaudaraan. Ada 3 alasan di situ dibuat. Kenapa kita mengembangkan sikap bersaudara? Pertama, bahwa hanya satu Tuhan, tidak ada 2 Tuhan. Ya, tetapi pemahaman tentang Tuhan itu beraneka ragam. Ya. Yang kedua, bahwa kalau kita bersaudara itu berarti daya jangkau kita untuk menjelajah dunia ini semakin besar. Nah, jadi ungkapan yang menyatakan kalau ada 2-3 orang yang bekerja, maka pekerjaannya akan semakin lebih baik daripada dikerjakan oleh seorang. Maka persaudaraan itu penting supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang besar. Dan yang ketiga, bahwa ini menjadi kesaksian bahwa umat bersaudara itu adalah sebuah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dalam nanti bisa kau ambil itu di dalam Islam ya, artinya ukhuwah Islamiyah, ya. Baru kemudian di dalam perjanjian lama apa yang disebut dengan persaudaraan itu? Cuma dalam perjanjian lama atau dari tinjauan biblis pun nanti ingatkan atau tuliskan ada memang teks-teks yang berpotensi mendangkalkan arti persaudaraan itu. Sehingga dikatakan kalau kamu tidak boleh kawin dengan ini, kamu tidak boleh bersaudara dengan ini, ada itu. Nah, itu sebabnya kamu harus juga jelaskan teks-teks yang lebih jelas konteksnya untuk menjelaskan persaudaraan itu, ya. Jadi persaudaraan itu dalam perjanjian baru nanti disebut adelpos. A artinya satu, delpos rahim. Jadi adelpos secara harfiah berarti satu rahim. Kita, langit dan bumi inilah rahim Tuhan. Ya, cuma bukan satu rahim dalam arti satu perut, tapi dalam makna yang lebih luas. Kita menganggap saudara kita yang lain itu, bahkan yang berbeda agama adalah saudara kita.
karena kita sama-sama anak Tuhan, hanya satu Tuhan. Dan kita berada di dalam satu bumi yang sama. Nah, hal-hal itu seperti ya perlu kau jelaskan. Teks-teks yang berpotensi mendangkalkan, mereduksi makna dari persaudaraan itu. Sehingga ada aliran-aliran yang kemudian menggunakannya itu sebagai landasan atau alasan-alasan yang justru dianggap sangat teologis untuk membentengi dirinya dan memusuhi orang lain. Dalam perjanjian lama nanti ingat ada istilah goim, goi dan goim. Jadi ada bangsa Allah, ada bangsa-bangsa lain. Nah, ini juga menjadi sesuatu, tapi nggak usah semuanya jelaskan karena nanti terlalu luas. Kalau ini menjadi teologi religionum, dalam Hindu Buddha ada istilah tatwam asi. Kamu adalah aku adalah kamu. Nah, jadi artinya dalam bahagian diri kita ada juga bahagian diri orang lain. Itu cukup menyatakan bahwa kita ini adalah bahagian dari orang lain dan orang lain itu adalah bagian kita. Itu artinya kita bersaudara. Jadi ini perlu nanti kau kembangkan supaya jangan menguncup pengertian dari persaudaraan itu. Justru agama itu makin menyadarkan manusia untuk melihat lingkup kehidupannya yang lebih luas. Jangan terbelenggu, jangan menjadi diberondong oleh keinginan atau entitas-entitas yang semu itu. Saya kira itu dulu tambahnya dari saya. Sekarang saya persilakan Pak Ebe untuk menyampaikan hal-hal yang penting dalam rangka pembuatan proposal ini. Silakan Pak Ebe. Mic-nya Pak. Terima kasih Pak MH dan juga Pak Ramli, juga Saudara Lambok. Senang dengan judul ini, cuman agama apa saja itu perlu diuraikan ya. Agama-agama di Indonesia yang resmi ada 6, tapi ada juga aliran kepercayaan yang sudah diakui juga. Apakah batasannya apa? Dan persaudaraan, nah ini yang menarik ini. Di sini saya lihat bahwa kajian kitab suci dari masing-masing agama harus ada apa yang dimaksud dengan brotherhood itu ya. Nah, dalam term Islam itu sudah didukung oleh Al-Quran. Ada 3 term soal persaudaraan di sini. Ukhuwah Islamiyah, ya persaudaraan Islam. Ukhuwah Watoniyah, persaudaraan satu kota, dan Basyarah sebagai satu bangsa. Nah, ini Islam justru jelas uraian tentang apa yang dimaksud dengan persaudaraan. Nah, itu bagaimana dengan agama lain? Apakah ada yang paralel dengan itu? Atau kau membangun sebuah teologi religionum, membangun sebuah sikap dari Kristiani sebagai payung, bukan sebagai payung tetapi sebagai model yang bisa digunakan oleh semua agama-agama, tapi tidak bertolak belakang dengan kitab suci yang mereka miliki. Nah, yang mananya posisimu ini? Persaudaraan apa yang kau maksudkan di sini? Antar umat beragama kau bilang tadi kan? Nah, kalau itu berarti semua agama kau harus kaji apa yang dimaksud dengan persaudaraan itu dari kitab suci masing-masing, dan juga karena ini adalah suatu dia tidak cukup dengan library research, tapi juga field research. Ada semacam wawancara juga dengan tokoh-tokoh agama masing-masing dan bertanya apa yang dimaksud dengan persaudaraan yang mereka pahami, sehingga dia semakin menguat. Ada ajaran kitab suci, ada pendapat beberapa tokoh, dan ada pendapat buku-buku tentang persaudaraan ini. Di samping itu juga kepustakaan saya lihat bahasa Inggrisnya agak minim, padahal ini soal brotherhood ini sangat banyak buku-buku ya. Nanti tolong dipertambahkan. Jadi jangan hanya sampai di sini saja. Ke depan perlu ditambah dengan buku-buku bahasa Inggris. Nah, dan sampai di sini dulu
silakan, apa yang kau mau katakan? Kau Baik, ngerti ya kau pertanyaannya kan? Jangan nanti panjang-panjang, aku nggak ngerti juga nya kau. baik, terima kasih. Ayo Lambok, kasih respon. Baik, terima kasih Pak untuk masukan tentang dari hasil nanti akan saya perbarui di dalam seminar proposal saya, dan juga tadi pernyataan dari Bapak Erik yang tadi yang menanyakan agama apa saja itu harus ada batasannya. Jadi saya seperti yang Bapak katakan tadi, sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia, nanti saya akan tanya di program saya. Dan juga tadi sesuai dengan masukan dari Bapak dosen, kajian dari agama masing-masing harus ada Islam dan harus jelas dan arti persaudaraan itu. Nanti mungkin saya akan kaji Pak, kaji ulang tentang arti dan makna dari persaudaraan dari agama yang saya maksud dan saya kaji pada hari ini. Agama dan setiap agama mengasih wawancara. Mungkin nanti akan saya lakukan wawancara di beberapa tempat yang mungkin menyangkut tentang hal dan judul yang saya paparkan. Mengenai yang saya maksud pada hari ini adalah tentang persaudaraan, itu bagaimana seharusnya Indonesia ini menjadi saudara seperti Pak. Jika kita lihat seperti situasi ini, banyak orang-orang yang salah menafsirkan tentang seharusnya agama mengajarkan kebaikan, tetapi ada orang yang salah menafsirkan tentang agama tersebut sehingga timbul rasa anti terhadap agama lain, timbul sikap iri terhadap agama lain karena minimnya pengetahuan akan agama yang tersebut, sehingga pemahamannya sendiri dia mengatakan bahwa agama yang lain adalah sesat dan salah, seperti itu Pak. Sudah Lambok? Sudah Pak. Oke. Sedikit lagi Pak, saya mau kejar ini. Identifikasi masalah dengan batasan masalah itu harus apa ya? Nggak usah pakai kata-kata pengantar itu, langsung saja straight ke poin-poin terusnya, ya. Dan juga metode penulisan itu library research dan field research. Nah, bab sistematika penulisan ini terlalu sederhana saya lihat ya. Bab 1 sudah oke. Bab 2, 3, 4 ini hanya pengertian persaudaraan. Nah, di mana itu? Apakah ini maksudmu dikaji dari segi biblis, kamus-kamus dengan pendapat buku-buku dan tokoh-tokoh? Apakah itu maksudmu dalam kalau hanya pengertian dan tidak pangkut pemahaman ya agama-agama, ya ini hanya terlalu umum ya. Kemudian kalau tiba-tiba masuk masalah toleransi, nanti kau harus konsisten bahwa rancang bangun itu adalah persaudaraan, itu menjadi fokus. Nah, apa fruitnya? Fruitnya adalah toleransi ya, sikap toleransi masing-masing agama. Nah, apa implementasinya bagi kehidupan beragama? Ya mari kita rancang bangun sebuah persaudaraan yang mungkin kau bisa juga lihat kajian historis Indonesia, karena kau konteks Indonesia, bagaimana Sumpah Pemuda itu sebagai rasa persatuan, sebuah persaudaraan, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air ya. Nah, itu bisa menjadi peganganmu untuk menggiring umat beragama ini untuk cinta negara. Jadi nasionalisme harus dibangun ya, sikap kebangsaan harus dibangun. Dan pustakamu tadi tolong ditambahi bahasa Inggrisnya lah, yang lain-lain. Ya, saya pikir dari saya itu aja, tapi tolong korespon dulu lah sampai di sini. Baik, terima kasih Pak. Mengenai sistematika penulisan, terima kasih buat masukan yang diberikan oleh Bapak dosen. Saya tadi mengatakan di sini tentang bab 2, pengertian persaudaraan. Nanti mungkin saya akan kaji dari masing-masing tiap agama Pak, tentang pengertian bagaimana menurut dari agama tersebut tentang arti dan makna daripada persaudaraan, supaya memiliki arti, dan juga nanti bisa saya lihat bagaimana seharusnya persaudaraan itu harus dilakukan beberapa umat beragama di Indonesia ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, jangan juga Sumpah Pemuda itu ya sebagai solidaritas bangsa, ya sebagai payung persaudaraan kita ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, lanjut sekarang dengan Pak RH.
Terima kasih pada Pak Moderator dan selamat buat Lamhot Batubara yang telah menyelesaikan seminar proposal ini. Tapi bagian dari seminar maka bab 1 itu diganti dengan judul. Kemudian dan sumber-sumber yang belum benar ini sudah saya buat caranya, nanti tolong diikuti. Kemudian ini sudah ada juga bagaimana cara mengutip dari internet, sudah saya sampaikan di situ, nanti akan saya kirimkan ini untuk dibaca. Nah, kemudian dari halaman 1 sampai halaman 7 Lambok itu membahas persaudaraan. Lalu tiba-tiba di akhir alinea halaman 7 muncul toleransi beragama. Itu hanya satu alinea. Lalu kembali lagi kepada persaudaraan di halaman 8 itu. Dan banyak sekali membahas persaudaraan. Tetapi saya melihat itu masih banyak menonjol soal definisi persaudaraan. Tidak menampilkan fakta bagaimana sebenarnya persaudaraan di antara umat beragama itu. Bagaimana hubungan antara Kristen Islam, Buddha, Hindu ke Kristen, bagaimana hubungannya? Fakta di lapangan. Nah, seharusnya kan persaudaraan di antara umat beragama itu harus terjalin dengan baik. Baik antara Islam Kristen, Buddha Islam dan sebagainya, harus terjadilah persaudaraan yang baik. Dan itulah yang seharusnya. Karena kita kan bangsa yang beragama, bertoleransi. Tetapi fakta di lapangan kan harus kita lihat bahwa ternyata hubungan antara Islam Kristen mengalami persoalan. Hubungan Islam dengan agama lain mungkin mengalami persoalan. Lalu mengapa itu terjadi? Kan itu yang seharusnya dipaparkan di latar belakang. Sehingga agama dan persaudaraan itu menjadi sebuah topik yang perlu dikaji, karena ternyata ada sisi-sisi lain yang belum dikerjakan oleh para penganut agama. Itu yang saya lihat. Nah, kalau kau tulis di sini, ini kan di alinea terakhir di halaman 9 itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas. Saya tidak melihat apa persoalan itu yang terjadi di atas. Persoalan apa? Coba dijelaskan dulu kira-kira apa persoalan yang terjadi itu. Lambok, silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi masukan dari Bapak, terima kasih banyak untuk masukannya Pak, dan juga perbaikan yang Bapak berikan kepada saya tadi. Terima kasih banyak untuk masukan dan perbaikan. Tadi sudah dengan kan permasalahan apa yang ada di dalam proposal ini atau dengan judul agama dan persaudaraan ini. Menjadi persoalannya adalah apa? Sebenarnya banyak persoalan yang muncul di dalam proposal ini. Yang pertama adalah yang saya katakan tadi, sikap anti terhadap agama lain yang merasa dirinya paling benar dan agama orang lain adalah salah. Ini yang menjadi persoalan yang saya dapatkan di dalam proposal saya ini Pak. Jadi maka nanti akan adanya sikap hubungan antar agama yang tidak toleran, ya, hubungan antara masyarakat yang tidak toleran karena ada sikap anti agama tadi. Itulah identifikasi masalah. Ada sikap yang intoleran dan sebagainya. Baru nanti setelah itu yang perlu rumusan masalahmu. Pertanyaannya bukan bagaimana prinsip-prinsip, tapi mengapa terjadi sikap intoleransi tadi, mengapa terjadi kerusakan persaudaraan itu tadi. Itu yang akan dijawab nanti di bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, itu yang akan dipertajam nanti dalam apanya. Kemudian tujuan penulisan selalu dimulai dengan kata untuk mengetahui, ya, manfaatnya agar menambah wawasan tentang, gitu ya. Baru metodologi penulisanmu juga belum ada kau buat, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nanti pilihlah, sudah saya buat catatannya. Kemudian sistematika penulisannya, karena di atas tadi soal persaudaraan, maka di bawah sistematikanya ialah bagaimana pentingnya persaudaraan bagi agama-agama. Kalau saya tadi usulkan ini pemahaman agama-agama tentang persaudaraan.
Masih itu dalam benak saya tadi. Bab 4-nya implementasi persaudaraan bagi seluruh agama-agama di Indonesia. Tapi kalau judulnya misalnya pentingnya persaudaraan, berarti di bab 3 ini itulah judulnya, pentingnya persaudaraan dalam membangun kerukunan di antara umat beragama di Indonesia. Nah, itu nanti dipertimbangkanlah bagaimana sistematikanya. Baru kepustakaannya saya sudah cek, ada hanya 24 buku yang kau gunakan dan 1 buku bahasa Inggris. Jadi itu perlu ditingkatkan nantinya dalam referensi berikutnya dalam penulisan skripsi. Itulah masukan dari saya, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ada yang ingin kau respon dari masukan yang diberikan oleh Pak RH? Terima Silakan. kasih Pak. Terima kasih tentang masukan yang Bapak berikan tentang sistematika dan juga tentang catatan kaki tentang penambahan buku. Nanti saya akan mengenai judul Pak. Maaf ya, sebentar lagi saya selesaikan. Mengenai judul tadi yang saya paparkan adalah agama dan persaudaraan. Tetapi seiring dengan penjelasan saya angkat dari judulnya pentingnya persaudaraan. Mungkin nanti akan saya pikirkan bagaimana bagusnya judul yang akan saya laksanakan. Apakah bisa atau kondisi di lapangan saat ini yang harus diangkat judul adalah pentingnya persaudaraan. Karena dengan persaudaraan semua akan teratasi dan juga Indonesia dengan adanya persaudaraan yang bisa teratasi semua. Karena adanya konflik atau sikap yang fanatik terhadap agama lain dan juga terhadap lain akan mengakibatkan banyak fatal Pak, dan merugikan banyak orang. Tetapi dengan adanya persaudaraan dan pentingnya sikap persaudaraan ini ditingkatkan terutama di Indonesia akan menjadi membangun Indonesia lebih baik lagi Pak. Kemungkinan adalah tafsiran yang belum lengkap, kan begitu dia. Kalau itu bisa, jadi artinya masih ada kemungkinan tafsiran dari yang lain sehingga ini secara luas dan itu adalah sebuah keniscayaan ya. Kemudian udah gitu ya. Saya kira kiranya apa yang saya paparkan pada hari ini ya Tuhan bisa saya lanjutkan nantinya menjadi judul skripsi yang baik ya Tuhan. Dan juga Bapak dosen memberikan pengetahuan kepada saya Tuhan supaya dapat saya serap dan saya jadikan nanti menjadi bahan perbaikan di dalam bahan seminar proposal saya Tuhan. Dan di tahun ini ya Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak dosen kami pada hari ini, berikan kepada mereka kesehatan, ketabahan ya Tuhan, untuk membimbing kami seluruh mahasiswa yang ada di STT Abdisada untuk menuju doa dan minta syukur banyak kepada Amin. oke, Lambok. Jadi kau ingin seminar ulang? Ya kau bilang di doamu. Berani menjadi seminar proposalnya kau bilang. Jadi seminar ulang lah kau ya. Apa ini udah makan ini ya? Salah doa nih. Mau lanjut lagi jam 6 ini Pak. Aduh, Iya, gila ini. sampai jam 9 nanti nih. Iyalah, oke ya. Oke. Dadah. Oke. Selamat sore.